Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita bersama. Selawat dan salam kita kirimkan untuk pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala UPT SDN 03 Sungai Kalung Bapak Jompiwadi SPD, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SDN 03 Sungai Kalung beserta jajarannya. Lancarnya acara kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Resita Mulia, disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebatang kata dari Kepala UPT SDN 03 Sungai Kalung kepada Bapak Jompiwadi SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Nursulihin sebagai CDP dari SD Kesatuan Sungai Kalung. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta workshop atau kegiatan tentang CDP ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat karunia beliau kita dapat hadir di ruangan kelas 6A ini dalam rangka mengikuti proses pelaksanaan rangkaian calon guru sentra atas nama Bapak Nursulihin. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang baik pula dari. Kemudian salawat dan salam juga tak pula kita hadiahkan kepada arwah kita,
dan Guru Besar Muhammad Nisa dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, dalam rangka kegiatan ini marilah kita sama-sama membantu melaksanakan kegiatan ini supaya rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh CDP ini bisa menyelesaikan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Kami sangat berharap dengan materi budaya positif ini, ya Bapak Ibu, ini adalah pelajaran juga bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita implementasikan di waktu kita mengajar nanti kepada anak kita. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, ya, dan mendapatkan ilmu yang berkelanjutan. Mungkin sepatah kata dari Bapak dicukupkan sampai sekian dulu, dan ingat Bapak Ibu, dan ikuti proses ini dengan baik. Mudah-mudahan Bapak Nursulihin juga sebagai CGP bisa menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi oleh Bapak Nursulihin SPD dengan tema budaya positif, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kepala UPT SD 03 Sungai Kalu, yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu Majelis Guru UPT SD 03 Sungai Kalu yang telah berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini, yaitu tentang budaya positif. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, ya, kami melakukan stripping terlebih dahulu. Ceritanya seperti ini Bapak Ibu, karena kita sebelum ini kita 17 Agustus ya, 17 Agustus itu banyak kegiatan-kegiatan. Jadi ada satu kegiatan yaitu menangkap bebek, ya, menangkap bebek. Kira-kira bebek yang sudah tangkap mungkin sudah dimasakin pula oleh ibu-ibu yang lain. Ya. Dulunya seperti ini Bapak Ibu. Jika pada kegiatan itu penangkapan bebek itu Pak Jonti hanya bisa menangkap satu bebek. Ya, Pak Jonti hanya bisa menangkap satu bebek. Nah, ini melatih logika kita ya Pak Ibu ya. Pak Jonti hanya bisa menangkap satu bebek. Kalau misalnya Ibu Vina Bedria kira-kira bisa menangkap berapa bebek? Ya, Bapak Ibu yang bisa. Kalau Pak Jonti hanya satu bebek, kita ambil nama saya ya. Ya, kalau Pak Jonti hanya satu bebek, kira-kira Bu Vina Bedria bisa menangkap berapa bebek? Dua. Oke. Nah, yang lain sudah pasti ada. Ini yang cepat matematika itu bisa itu ya. Ini logika ya Pak Ibu ya. Ya, kita ambil satu lagi. Kalau misalnya Pak Mardiono, kira-kira berapa bebek? Pak Mardiono satu. Oke, berarti Bapak Ibu sudah tahu cluenya ya. Sudah tahu cluenya. Bu Desi gimana? Masih bingung? Masih bingung? Jadi kira-kira Pak Mardiono itu cuma bisa menangkap satu bebek.
Kalau Bu Vina Febrian, beliau bisa menangkap 2 PT. Ya, ini sudah ada ibu-ibu yang sudah tahu clue-nya. Ya, Bu Esi masih bingung, Pak Bu masih bingung kelihatannya. Jadi clue-nya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita memakai suku kata. Ya, kita memakai suku kata. Tadi Pak John hanya bisa menangkap 1 bebek karena beliau hanya John saja. Kalau Bu Vina Bedria berarti beliau bisa menangkap berapa. Nah, ini tidak ada pemenangan yang kalah ya Pak Ibu ya. Baik, kita masuk saja, itu sekedar pendengaran ya. Nah, mudah-mudahan kita fokus. Nanti akan ada speaking berikutnya Bapak Ibu. Kita tunggu nanti. Baik. Pada hari ini kami akan memaparkan yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman pengalaman mengenai budaya positif. Sedikit kami bercerita Bapak Ibu pengalaman menempuh PPG ini. Di awal itu kami dihadapkan pada modul 1.1. Di sana itu intinya saja kami dihadapkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai pendidikan itu adalah sebagai proses menuntun. Selama ini mungkin kita kepada siswa itu menuntut, tetapi dalam pemahaman Ki Hajar Dewantara kita menuntut, bukan menuntut. Semua ini mungkin kita menuntut, kamu harus bisa ini, kamu harus dapat nilai seperti ini, ya. Apa yang Ibu ajarkan, apa yang Bapak ajarkan, kamu harus bisa. Itu kita menuntut Bapak Ibu. Ada pemikiran Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu memiliki kecenderungan mereka mempunyai jati diri sendiri. Pada pendidikan kita tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi kita melakukan proses menuntun anak didik kita. Dalam hal ini ada satu kata bahwasanya guru itu menghamba kepada siswa. Kata-kata penghambaan ini Bapak Ibu itu dalam tanda kutip bukan kita menyembah atau menekurkan kepala atau bagaimana kepada siswa kita, tapi penghambaan kita di sini adalah penghambaan tentang kebutuhan dari siswa kita, ya, kita bisa memenuhinya. Bagaimana cara kita bisa memenuhi semua kebutuhan tentang pembelajaran yang diinginkan oleh siswa kita. Jadi penghambaan kita itu mengikuti apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu mungkin yang perempuan itu memiliki anak bayi. Ketika anak kita bisa berjalan, kita memegang tangannya, kita menuntun dia. Artinya apa? Ketika dia bawa ke sana, kita ikuti ke sana. Ketika dia bawa ke sini, kita ikuti ke sini. Itu artinya menuntun. Kita mengikuti apa yang dia inginkan. Nah, tapi dalam tanda kutip dalam pembelajaran. Kemudian ada istilah kita sebagai guru ini, ingapso suntulodo umadio mangun kapso tukuri handayani. Ingapso suntulodo itu artinya, Bapak Ibu ada yang tahu? Di depan memberikan contoh. Jadi kita di depan ini Bapak Ibu, kita adalah contoh bagi siswa-siswa kita, bagi murid-murid kita. Kita harus bisa memberikan contoh kepada mereka. Baik contoh kita dalam bersikap, baik contoh kita dalam berbicara. Nah, kita merupakan contoh. Kemudian ingmadio di tengah-tengah menjadi penyemangat, ya, menjadi penyemangat.
kita harus mampu, kita harus bisa menjadi motivasi bagi anak-anak kita. Ketika kita berada di posisi tengah ini, kita mampu, kita harus bisa memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita. Kemudian Cukuri Handayani di belakang memberi dorongan. Dorongan di sini artinya dorongan yang positif, Bapak Ibu. Kita mengeluarkan bahasa-bahasa yang mendorong peserta didik kita untuk bisa mengerjakan sesuatu. Ada pusat pendidikan, dan ini tidak akan terlepas Bapak Ibu. Ya, yang dari pusat pendidikan ini ada 3. Yang pertama yaitu dari lingkungan keluarga, kemudian sekolah, dan lingkungan. Ketiga ini itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketiga komponen ini harus sejalan. Satu saja lempang, sama dengan mobil, tidak ada bannya satu itu tidak bisa jalan. Jadi yang 3 ini kalau kecewa tuh tiga tungku sejalanan. Iya. Kalau dulu saya kaki tungkunya paserak, ya. Di pusat pendidikan itu ada 3. Kemudian yang paling penting sekali di dalam pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pentingnya mewujudkan kemandiriannya dan karakter peserta didik kita. Jadi kita dituntut Bapak Ibu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi kita perlu memperbaiki karakter dari peserta didik kita. Kemudian di bulan berikutnya kami dihadapkan dengan modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini itu di awalnya kami merasa berat begitu berat tantangannya untuk guru penggerak, begitu berat nilai-nilai yang akan kita emban. Tetapi semangat tidak pernah pudar. Kita harus berjuang, kita harus bersemangat demi anak didik kita dan demi bangsa kita ke depannya nanti. Ada beberapa nilai guru penggerak, ada 5. Ya, yang pertama yaitu manusia yang merdeka. Artian merdeka di sini kita memiliki kebebasan berpikir dalam artian positif, ya, kepada anak didik kita. Kita mau apakan mereka, ya, kita mau seperti ini atau seperti ini, silahkan tuangkan pemikiran kita. Kita merdeka memikirkan bagaimana cara kita supaya anak didik kita ini menjadi anak didik yang berhasil nantinya. Kemudian belajar sepanjang hayat. Nah, kita guru ini itu kita perlu belajar sepanjang hayat. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Kita belajar. Kita harus terus belajar. Bahkan kalau keadaannya seperti sekarang ini, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman dalam pembelajaran kita. Kemudian refleksi, kemudian berkolaborasi dan inovatif. Ya, inovatif di sini kita jangan takut untuk mencoba. Ya, kita jangan takut untuk mencoba. Ya, kita harus punya keberanian untuk mencoba. Kemudian ada 5 peran guru penggerak. Yang pertama sebagai agen perubahan, kemudian sebagai pemimpin pembelajaran, dan sebagai fasilitator dan model atau contoh kemudian pembelajaran kita seumur hidup. Jadi kecil orang kayak dulu Pak Ibu Pasobo Dewa ini bahwasanya menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat, jangan sampai berhenti. Jangan sampai berhenti kita menuntut ilmu. Kemudian di bulan yang berikutnya kami dihadapkan dengan modul 1.3 yaitu tentang visi. Visi itu merupakan cita-cita kita Bapak Ibu. Setiap kita pasti kita mencita-citakan, ya, mengimpikan. Visi itu sama dengan impian kita kepada murid-murid kita. Kita akan seperti apakan murid-murid kita ini nanti. Kita memimpikan murid-murid kita ini seperti apa.
Ini kami pelajari itu di modul 1.3 tentang visi sebagai seorang guru. Jadi kita harus punya mimpi Bapak Ibu. Kita harus bermimpi, memimpikan seperti apa peserta didik kita nantinya. Dan tentu saja mimpi itu akan terwujud kalau kita melakukan hal-hal yang menunjang untuk kita nanti bisa meraih mimpi tersebut. Di sini memang kita dituntut untuk memberikan waktu yang lebih dari yang biasanya untuk bekerja, bagaimana memikirkan peserta didik kita. Tapi Bapak Ibu, selalu kita ingat bahwasanya tugas kita sebagai seorang guru itu adalah tugas yang paling mulia. Apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan kepada murid-murid kita nanti juga akan ada balasannya nanti. Jadi Bapak dan Ibu, kami di sini menyemangati, mari Bapak dan Ibu kita selalu bersemangat ya, dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya atau kedepannya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, itu sedikit cerita dari kami tentang perjalanan dalam menjalani guru penggerak ini. Kita masuk pada modul 1.4 yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini kami memiliki pengalaman. Konsep inti budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada 8 poin inti dari budaya positif ini. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu tentu sudah ingat poin-poin dari profil pelajar Pancasila. Jadi di sini Bapak dan Ibu kita dituntut untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Di sini kita dituntut untuk memberikan, ya, mentransfer ilmu itu sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa kita. Jadi kita mengadakan analisis sebelumnya, kemudian setelah itu kita petakan anak-anak kita ini sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ya, seperti Bapak Ibu lihat. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu meningkatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini mungkin ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Ya, kita sebagai guru mengontrol murid dan memberikan kontrolan. Kemudian kita memberikan penguatan positif efektif untuk dan bermanfaat. Kemudian ilusi membuat rasa bersalah mampu meningkatkan karakter. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, kita lanjut slide berikutnya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jelas Bapak Ibu? Bisa dibaca? Tidak? Bisa? Tidak? Bisa dibaca? Oke, stimulus respon. Ya, realitas kebutuhan kita sama. Di stimulus respon kita, semua orang melihat hal yang sama.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah saat bujukan gagal. Kita akan memaksa siswa kita kalau kita sudah gagal membujuknya dengan rayuan, dengan perkataan yang lemah lembut. Teori kontrol berkebalikan, ya. Realita kebutuhan kita itu berbeda. Sama juga peserta didik kita juga berbeda kebutuhannya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus, setiap orang memiliki gambaran yang sama, tapi tidak pada teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Pada posisi kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bapak Ibu, kita ingat ada sebuah permainan ketika kita menggenggam satu yang kita yakini di dalam tangan kita itu, kemudian orang membujuk kita, baik itu dengan paksaan atau dengan bujukan, ya, atau dengan rayuan. Di sini kita bisa tahu bahwa posisi kontrol itu tidak dengan rayuan orang itu, tetapi posisi kontrol itu berada pada diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa kita. Posisi kontrol mereka, jadi kita tidak bisa mengontrol mereka, Bapak Ibu. Karena yang bisa mengontrol diri kita hanya kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain juga tidak akan bisa mengontrol kita. Karena posisi kontrol itu berada pada diri kita sendiri. Mau atau tidak maunya Bapak Ibu membuka genggaman Bapak Ibu itu ada pada diri kita. Betul nggak? Ya, pasti. Walaupun orang ini membujuk kita, merayu kita, tapi posisi kontrol kita itu pasti pada diri kita. Kalau mau kita buka atau mau kita tetap bertahan. Begitu juga dengan peserta didik. Semua manusia memiliki hal yang sama. Posisi kontrol hanya ada pada diri kita. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, dan orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita, ataupun kita mengontrol orang lain. Jadi posisi kontrol itu ada pada diri kita. Kita lanjut. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu pada teori kontrol. Kita masuk kepada yang berikutnya Bapak Ibu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu artinya belajar. Kata disiplin. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu, kita tidak bisa, misal kita yang biasa kita lakukan, baik siapa yang barisannya nanti paling rapi, ya, itu nanti akan Bapak kasih buku, misalnya. Kita memberikan imbalan. Ini salah Bapak Ibu. Ya, ini salah. Ya, pada disiplin positif kita harus menumbuhkan rasa itu dari diri mereka. Mereka melakukan sesuatu itu tanpa, oh saya akan dapat imbalan ini, oh saya akan diberi ini nanti. Baru mereka melakukan. Pada disiplin positif tidak seperti itu. Memang harus tumbuh dari diri mereka. Nah inilah pekerjaan kita, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa itu, ya, pada diri setiap peserta didik kita, tanpa dengan memberikan imbalan atau penghargaan atau apapun. Jadi mereka nanti akan
Karena ini akan menjadi kebiasaan bagi mereka nanti. Ya. Karena disiplin positif ini akan menjadi kebiasaan dan akan mereka bawa sampai mereka nanti meninggal dunia. Tapi kalau kita biasakan dengan imbalan, biasakan dengan sebuah penghargaan, ya, mereka nanti akan terbiasa. Jadi melakukan sesuatu itu mereka tidak dari hati lagi, tapi mereka mengharapkan sebuah imbalan, atau mereka mengharapkan sebuah pujian, atau mereka mengharapkan sebuah penghargaan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Ini tujuan kita Bapak Ibu sebagai pendidik. Ya. Bagaimana kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri? Nah, apa kita beri tadi imbalan, apa kita dengan sebuah kekerasan atau bagaimana? Tapi mereka memiliki disiplin diri. Nah, inilah tujuan kita sebagai seorang pendidik. Kemudian mereka berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari diri, dari dalam, intrinsik itu dari dalam, dan perubahan perilaku yang baik. Jadi kita memunculkan dari dalam diri mereka. Baik, kita masuk pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi dan organisasi. Pertama, profil pelajar Pancasila, itu seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis dan berkebinekaan global dan kreatif. Inilah acuan kita untuk nanti peserta didik kita. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitasan, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini nanti yang akan kita harapkan dari siswa-siswa kita. Nah, PJP ini adalah program pendidikan yang didirikan dengan tujuan memberikan pendidikan holistik kepada siswa di usia dini. Program ini dirancang untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan mendukung keberhasilan mereka di dunia yang semakin global. Jadi PJP ini Bapak Ibu, ya, itu sebuah program pendidikan. Ya. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya. Ini nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan kita terapkan kepada anak-anak kita. Inilah yang akan hasil dari apa yang kita lakukan nanti, nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Ada sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, sesuatu yang kita lakukan dan melakukan dalam rangka agar memenuhi kebutuhan kita. Itu pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, makan, rumah, ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya, itu kebutuhan manusia yang pertama, yaitu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Setiap kita
pasti menginginkan mendapatkan rasa kasih sayang, rasa diterima, rasa dipedulikan, ya, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam satu kelompok. Ya, itu kebutuhan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penguasaan, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, itu termasuk pada penguasaan namanya Bapak Ibu, ya, pada posisi kontrol. Kemudian kebebasan, ya, kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu kebebasan. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini ada pada diri kita dan juga ada pada diri peserta didik kita, ya, kebutuhan dasar manusia ini. Motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini termasuk motivasi ekstrinsik dari luar. Seperti yang kita sampaikan tadi, siswa kita jangan seperti ini. Mereka termotivasi dengan imbalan, dengan ini tidak, ya, tidak ini yang kita harapkan. Ya. Tapi kita mengharapkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu, motivasi intrinsik dari semua peserta didik kita. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang kita ingat tadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tadi, ya, di situ ada pertanyaan itu. Contoh, misalnya kita memiliki siswa yang yang sedang bermasalah, ya, dia mengambil uang temannya misalnya. Kemudian kita langsung marah, kita langsung memarahinya, ya, kemudian menyuruh mengembalikan, ya, tanpa kita sadari, tanpa kita perhatikan, tanpa kita kaji ulang, kira-kira apa yang memotivasinya untuk mengambil uang temannya tadi? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari dirinya? Jangan kita langsung mencapnya saja, ya. Mungkin dia tidak diberi uang jajan dari rumah, ya. Jadi kita harus menggali itu dulu Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi siswa kita yang bermasalah, kita kenali 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan tadi, 5 kebutuhan manusia tadi. Kebutuhan apa? Atau mereka sering saja iseng pada temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari diri mereka? Mungkin dia kasih sayang, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi sebelum kita mengambil sebuah keputusan untuk peserta didik kita yang bermasalah, kita harus kembalikan lagi kepada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, kemudian hukuman itu terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman atau fisikis. Ini perbedaannya dengan konsekuensi Bapak Ibu. Ya, kalau sebuah hukuman, ya, itu hanya kita saja yang buat, ya, tanpa kita koordinasi dengan peserta didik kita langsung membuat satu keputusan, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, ini terencana, disepakati. Nah, ini sama dengan kesepakatan kelas kita di dalam kelas ya Bapak Ibu, ya.
sesuai aturan, kemudian murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi bedanya konsekuensi ini itu terencana. Kalau hukuman tidak terencana, kita spontan saja. Dah, kamu keluar. Dah, kamu pilih sampah. Nah, itu seperti hukuman. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan ini, Bapak Ibu, kita restitusi peserta didik kita. Setelah kita tanyakan kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, kemudian kita kondisikan mereka dulu, untuk memperbaiki kesalahan, dengan bahasa-bahasa yang lembut. Dengan bahasa-bahasa yang lembut untuk restitusi. Jadi ketika mereka kembali kepada habitat mereka, mental mereka hidup kembali. Biasanya kan seperti ini, Bapak Ibu. Ketika anak-anak itu sudah kita masuk dalam kantor, kemudian mereka pulang kembali ke habitat mereka dengan lesu. Karena apa? Mereka nanti akan dibully oleh teman-temannya. Mereka nanti akan ditinggalkan oleh teman-temannya. Jadi restitusi ini kita gunakan yaitu untuk mengembalikan bagaimana dia termotivasi lagi, bagaimana dia kembali ke habitatnya itu dengan ada motivasi dalam dirinya. Jadi dia tidak kembali dengan lesu saja. Nanti ada tentang restitusi itu nanti ada di slide berikutnya. Baik, kita lanjut. Ini kembali lagi breaking Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu namun ada yang ngantuk, sudah ada yang tidur. Oke. Kita breaking dulu. Clue-nya ikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya katakan. Siap Bapak Ibu? Mau berdiri atau duduk saja? Duduk saja atau berdiri? Mau berdiri silakan, ayo berdiri Bapak Ibu. Kita berdiri dulu, mau lepas. Oke. Dulunya ingat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan apa yang mengikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya katakan. Oke, siap? Mata, hidung, telinga, Oke, ayo. Kepala, telinga, hidung, ya konsentrasi Bapak Ibu, konsentrasi. Jangan lakukan apa yang saya ucapkan, tapi lakukan apa yang saya lakukan. Oke? Oke. Ya, bisa menyanyi Bu Santi? Oke, konsentrasi. Kita ulang lagi. Oke, baik. Kepala. Ini benar. Oke. Hidung. Oke. Mulut. Telinga. Mulut. Oke, baik. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua.
breaking itu juga perlu kita lakukan di dalam kelas bersama anak didik kita. Ketika mereka sudah jenuh, ketika mereka sudah mulai gelisah, ya itu kita bisa buat ice breaking, ya untuk menyegarkan kembali. Ini banyak ice breaking, ini banyak Bapak Ibu. Silakan saja browsing di internet. Itu bermacam bentuk ice breaking. Ya, ada ice breaking menyambung kata, ya. Itu banyak itu ice breakingnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. 5 posisi kontrol guru. Ya. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Ini posisi kontrol, mungkin Bapak Ibu sudah rasakan sendiri dalam diri kita masing-masing. Ya. Sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman bagi anak didik kita, atau sebagai pemantau saja bagi anak didik kita, atau sebagai manajer. 5 posisi kontrol yang perlu dan sangat perlu kita miliki. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini adalah penghukum Bapak Ibu. Anak didik kita, ya, tidak memakai atribut. Nah, sekarang kamu berdiri di tiang bendera, kemudian hormat selama 1 jam. Ini kita sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Kemudian beberapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu, tapi kamu selalu membuat kecewa. Jadi memberi rasa bersalah Bapak Ibu kepada anak didik kita. Bahasa kita yang seperti ini itu akan membuat anak didik kita itu merasa bersalah. Nah, artinya, nah, dia akan sama dengan kita, pasti dia ingat terus. Nggak bisa. Ini pemberi rasa bersalah. Kita lanjut. Ayo dong, ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu Bapak atau Ibu sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Itu kita sebagai teman. Kita sebagai teman di sini, ketika kita mengungkapkan bahasa yang seperti ini, ya, kita mengajak, kita mendekatinya, so kita berposisi sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah beberapa kali. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah ini beli atribut di LSP ya, atau beli atribut di pasar ya. Nah, itu kita sebagai pemantau. Kita sudah pantau, oh ini anak ini sudah beberapa kali seperti ini juga, kemudian kita panggil, kita keluarkan bahasa yang seperti ini. Itu kita posisi kontrol kita sebagai pemantau. Iya, pasti alasan semua anak-anak itu berbeda ya. Kembali kita kepada kebutuhan tadi. Ya, kebutuhan bertahan hidupnya, iya berarti betul ya. Tapi kita harus memiliki pendekatan ya, bagaimana kita mengajak ya siswa kita itu. Kemudian penerapan yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, ini pada posisi seperti ini itu kita berposisi sebagai manajer. Dari posisi kontrol tadi itu yang terbaik adalah posisi pada manajer ini. Ya. Kita usahakan jangan kita sebagai penghukum. Ya. Dan juga kita usahakan jangan kita sebagai pembuat rasa bersalah, karena anak-anak itu pasti dia akan lama teringatnya Bapak Ibu.
Ketika kita memberikan rasa bersalah itu, mereka akan lama mengingat. Atau kita sebagai pemantau, baik, tapi dari 5 posisi kontrol tadi, kita sebagai guru itu posisi manajer ini yang terbaik. Ya, kita mengembalikan kepada diri mereka apa kesalahan mereka, dan mereka mencari solusi sendiri, ya, dari kesalahan yang mereka lakukan. Ini yang paling baik bagi anak-anak kita. Usahakan kita seperti itu nanti kalau seandainya Bapak Ibu menghadapi permasalahan dari peserta didik kita. Jadilah kita sebagai manajer, jangan kita sebagai penghukum. Mungkin selama ini itu sudah terjadi, Bapak Ibu sekarang bisa oh saya di posisi ini, saya di posisi ini, saya di posisi ini. Setelah mendengar penjelasan ini, mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengetahui dirinya masing-masing. Kira-kira saya berada di posisi yang mana. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini di posisi mana Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Jadi kecewa itu jawaban. Ya, itu membuat rasa bersalah. Nah. Oke? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa kira-kira Bapak Ibu? Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, pemantau atau penghukum. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini pemantau. Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Apa itu? Manajer tadi ya, bukan manajer. Sebagai manajer. Nah, inilah posisi yang terbaik. Ayo lakukan ini Bapak Ibu. Kita sebagai teman. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum kita di sini sebagai penghukum. Baik Bapak dan Ibu, bisa dipahami sampai di situ? Mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa merasa-rasa diri masing-masing. Bapak dan Ibu sudah berada di posisi yang mana? Ya, oke. Kalimat-kalimatnya. Nama satu baru. Mungkin. Mudah-mudahan kedepannya. Baik. Kita lanjut keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa bukan peraturan kelas atau sekolah? Pembentukan keyakinan itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal yang dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Jadi keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu kita usahakan kata yang positif, ya, kata yang positif. Semua warga sekolah kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan. Ya, kita harus melibatkan semua siswa kita untuk membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kita memakai keyakinan Bapak Ibu untuk di dalam kelas kita. Kemudian segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang tadi restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi restitusi ini bisa kita lakukan dengan sebuah dialog dengan peserta didik kita yang mengalami permasalahan, ya. Yang nantinya hasil dari segitiga restitusi itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, mereka akan mandiri nanti dan mereka nanti akan bertanggung jawab. Dan penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu, ya,
Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Menstabilkan dulu. Ya, menstabilkan identitas. Ketika kita panggil anak itu, kita stabilkan dulu. Kan ada anak yang baca kak. Ya, ketika mereka berkelahi, mereka pasti yang satu, kita stabilkan dulu Bapak Ibu. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, setelah kita validasi kesalahannya di mana, siapa yang salah, kemudian kita tanyakan keyakinannya seperti apa. Ya, kamu sudah salah, kira-kira menurut keyakinan kelas kita bagaimana? Kalau kamu berkelahi, salah atau tidak? Iya. Tapi mereka sudah, kemudian kita tanyakan, lalu menurut kamu bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan ini? Maka timbullah dari diri mereka, iya Pak, saya mau minta maaf. Maka segitiga institusi kita berhasil sampai di situ. Kita sudah kembali memberikan jati diri mereka dan mengembalikan mereka bisa bertanggung jawab. Ya. Dan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses, ya, dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Ini bahasanya ya Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ketika kita menstabilkan identitas siswa kita panggil, ya, kita gunakan bahasa. Berbuat salah itu wajar, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi nanti dia akan stabil dulu. Ya, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Setelah anak ini stabil, ya, kemudian kita validasi tindakan. Kita tanyakan, pasti mereka mempunyai alasan kenapa mereka seperti itu. Itu pasti ya. Kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga. Kita memberi motivasi lagi di sana. Telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak dengan bahasa tidak dengan lagi kekerasan Bapak Ibu. Ya, tidak lagi dengan nada-nada yang tinggi kita menyelesaikan permasalahan siswa-siswa kita. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas? Kita bisa memakai bahasa-bahasa yang seperti ini atau juga dengan bahasa-bahasa daerah kita, itu juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, karena pada kurikulum Merdeka kita juga dianjurkan untuk memakai bahasa daerah, ya, memakai bahasa daerah. Ini langkah. Kemudian, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Bapak Ibu boleh nanti perhatikan. Yang mau di. Semua orang pasti pernah berbuat sesuatu kesalahan. Juga Allah, kita tahu nggak kalau berantem itu nggak baik loh. Tahu Om, tapi memang kita yang berbuat. Apakah boleh kita seperti itu? Enggak Om. Namun setiap keadaan kita pasti ada alasannya. Kira-kira apa penyebabnya teman kita boleh berbuat? Tadi kita lagi bersepeda dan tidak sengaja menyetor sepedanya, terus dia marah dan ngajak berantem. Ya udah, kita ladenin. Kalau kita masih ingat, kira-kira apa yang kita lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan agama kita?
Kita masih ingat nggak keyakinan dalam agama kita? Masih Om. Tidak boleh menyakiti, tapi kita harus menghargai. Nah, itu kita kan tahu. Kira-kira kita punya solusi nggak untuk masalah ini? Ya Om, yang pertama kita harus minta maaf sama teman. Yang kedua, kita lebih berhati-hati bersepeda. Kalau kita, Om salut sama kita. Kita sudah berani mengakui kesalahan dan mau berlanjut. Sekarang kita boleh istirahat. Terima kasih Om. Permisi dulu Om. Ya, hati jalan. Assalamualaikum Om. Salam. Kita tahu nggak? Ini salah satu restitusi yang pernah saya lakukan Bapak Ibu. Ya, kebetulan saya melakukan restitusi itu di rumah karena keponakan saya berkelahi. Ya, kemudian saya lakukan restitusi di rumah. Ya, saya panggil. Ya, kemudian saya coba untuk restitusi di rumah. Mana kembali ya? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi itu kita lakukan. Ya. Kemudian di sini ada tanggapan dan perasaannya setelah saya restitusi. Assalamualaikum, nama saya Gifan Arenka. Setelah saya melakukan restitusi dengan Om Nur Solihin, saya merasa senang sekali karena Om sudah menyadarkan saya untuk bertanggung jawab dan saling menghargai. Om sudah membimbing saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah, itu tadi tanggapannya. Setelah saya restitusi, kemudian saya rekam tanggapannya seperti apa. Nah, itulah tanggapannya. Kira-kira anak-anak kita seperti itu pula Bapak Ibu. Ya, ketika kita lakukan restitusi, mungkin mereka nanti akan merasa senang. Ya, mereka tidak. Ketika mereka kembali kepada habitat mereka, mereka tidak merasa oh saya salah, oh saya pasti akan dikucilkan. Ya, mereka punya kekuatan kembali untuk ke habitat mereka. Kemudian itu kasus yang pertama. Ada kasus yang kedua Bapak Ibu. Ya, contoh kasus kedua. Kita tahu nggak kenapa Bapak panggil? Ya benar. Kita kemarin sekolah. Kita tahu kan kalau ada PR. Tapi Pak, semua orang pernah melakukan kesalahan. Bapak kita pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kita tidak mengumpulkan PR-nya? Tapi kita masih ingat dengan kelas sekolah kita. Kita masih ingat kira-kira sesuatu dari kesepakatan dari kelasnya. Ketika masih ingat kelasnya, kira-kira di kelasnya mana? Nah, ternyata kan kita tahu. Lalu, apakah kita punya solusi tentang masalah ini? Ya Pak, kita akan dulu Pak. Tentunya kita akan melakukan PR dengan Pak. Baik, Pak kita, Bapak bangga sama kita karena kita sudah mau mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ya sudah,
Sekarang kita boleh kembali bicara. Terima kasih, Pak. Jangan lupa berdoa ya. Itu kasus yang kedua Bapak Ibu yang saya lakukan. Ketika itu saya mendapat telepon dari sekolah bahwa anak saya tidak buat PR. Ternyata bukunya ketinggalan di rumah. Nah, ibu gurunya menelpon, kalau Afifah, Pak, Afifah tidak buat PR, kenapa? Nah, ya Bu, nanti saya coba tanya. Nah, ketika itu saya melakukan restitusi dengan anak saya di rumah. Nah, kemudian saya juga merekam tanggapan dan perasaannya. Assalamualaikum, nama saya Afifah Salki. Setelah saya melakukan diskusi dengan Papa, saya sangat senang sekali. Papa mengajarkan Afifah untuk disiplin, bertanggung jawab, tetap sayang sama Papa. Karena Afifah diperhatikan sama Papa, Afifah membimbing Afifah untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang Afifah hadapi. Sampai jumpa. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Jadi restitusi itu tidak hanya bisa kita lakukan di sekolah saja, mungkin di rumah dengan anak-anak kita, supaya mental mereka ya lebih kuat lagi dalam menghadapi sebuah permasalahan. Ini kita lakukan agar anak-anak kita itu memiliki mental kembali, ya, memiliki mental kembali untuk kembali lagi ke lingkungannya. Jangan sampai mereka tidak punya lagi rasa percaya diri. Nah, ketika kita merestitusi atau ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan anak-anak didik kita, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika mereka kembali, mereka ada rasa percaya diri mereka lagi. Jangan sampai mereka tidak memiliki rasa percaya diri setelah kembali kepada teman-temannya. Nah, itu gunanya restitusi Bapak Ibu. Kemudian lanjut penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian ya, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini, sebagai perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu penutupnya Bapak Ibu. Ya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mungkin presentasi hari ini kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Nur Solihin atas ilmu pengetahuan yang sudah beliau berikan kepada kita bersama mengenai budaya positif. Nah, adapun kita sebagai seorang guru yang dapat kita petik dari Bapak Nur Solihin tadi, bahwasanya tugas kita sebagai seorang guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi memberikan karakter dan budaya positif kepada peserta didik kita. Hal ini akan menentukan karakter dan budaya peserta didik nanti di masa mendatang. Baiklah Bapak Ibu, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.